Selamat pagi, salam damai sejahtera untuk kita semua. Renungan Harian Toraya, Jumat 19 November 2021. Kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Sakaria pasal 12 dimulai ayat pertama sampai 14. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Betapa baiknya Engkau Tuhan, pemilik diri dan hidup ini. Menikmati indahnya pagi ini. Menikmati berkat-berkat Tuhan. Kami akan diterangi untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus Tuhan kuasai kami, agar kami membaca dengan baik dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sakaria pasal 12 dimulai dari ayat yang pertama. Pembebasan dan pembaruan Yerusalem. Ucapan ilahi. Firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Sesungguhnya aku membuat Yerusalem menjadi pasuh yang menyebabkan segala bangsa di sekeliling menjadi pening. Juga Yehuda akan mengalami kesusahan ketika Yerusalem dikepung. Maka pada waktu itu aku akan membuat Yerusalem menjadi batu untuk diangkat bagi segala bangsa. Siapa yang mengangkatnya pastilah mendapat luka parah. Segala bangsa di bumi akan berkumpul melawannya. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan membuat segala kuda menjadi bingung, penunggangnya menjadi gila. Atas kaum Yehuda, aku akan membuka mataku, tetapi segala kuda bangsa akan kubuat menjadi buta. Sesudah itu, kaum-kaum di Yehuda akan berkata dalam hatinya, penduduk Yerusalem mempunyai kekuatan oleh karena Tuhan semesta alam, Allah mereka. Pada waktu itu aku akan membuat kaum-kaum di Yehuda seperti ongloh berapi di tengah-tengah timbunan kayu dan seperti sulu berapi di tengah-tengah timbunan bulir gandum. Api keduanya akan menjilat ke kanan dan ke kiri segala bangsa di sekelilingnya, tetapi Yerusalem selanjutnya akan tetap tinggal di tempatnya yang dahulu. Tuhan akan pertama-tama memberi kemenangan kepada kemah-kemah Yehuda, supaya keluarga Daud dan penduduk Yerusalem jangan terlalu bermegah terhadap Yehuda. Pada waktu itu, Tuhan akan melindungi penduduk Yerusalem dan orang yang tersandung di antara mereka. Pada waktu itu akan menjadi seperti Daud, dan keluarga Daud akan menjadi seperti Allah, seperti malaikat Tuhan yang mengepalai mereka. Maka pada waktu itu aku berikhtiar untuk memunahkan segala bangsa yang menyerang Yerusalem. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam, dan akan meratapi Dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangisi Dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Pada waktu itu ratapan di Yerusalem akan sama besarnya dengan ratapan atas Hadad Rimon di lembah Megido. Negeri itu akan meratap setiap kaum keluarga tersendiri, kaum keluarga keturunan Daud tersendiri, dan istri mereka tersendiri, kaum keluarga keturunan Natan tersendiri dan istri mereka tersendiri, kaum keluarga keturunan Lewi tersendiri dan istri mereka tersendiri, kaum keluarga Simei tersendiri dan istri mereka tersendiri, juga segala kaum keluarga yang masih tinggal, setiap kaum keluarga tersendiri dan istri mereka tersendiri. Amin. Firman Tuhan. Langit dan bumi, langi annalino,
menjadi tema perenungan kita hari ini. Mama, siapa yang punya langit? Siapa pula yang punya bintang, matahari, bulan, dan semuanya deh? Begitu anak Arang bertanya kepada ibunya, Mama Arang. Dengan sangat tenang, Mama Arang menjawab, semuanya Tuhan yang ciptakan, nak. Wow, hebat ya Tuhan itu, guman Mama Arang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat 1 pembacaan kita saat ini dengan jelas menyatakan tentang siapa pemilik dan pencipta langit dan bumi ini. Katanya, demikian firman Tuhan yang meletakkan dasar bumi, yang menciptakan roh dalam diri manusia. Betapa hebat Tuhan yang kita sembah. Bahkan di ayat-ayat selanjutnya dengan tegas dinyatakan bahwa selain itu adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ia pun berkuasa melindungi mereka yang dikasihinya, yaitu keluarga Daud, ayat 2-8, dan membuat kasih orang tidak terkendali. Adakah kehidupan kita saat ini juga terasa tertekan, terasa terancam? Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, adakah hidupmu saat ini juga terasa terancam? Engkau menjadi gelisah dan tidak damai sejahtera karena orang-orang tertentu seperti selalu berusaha mencelakaimu. Ingatlah, ada Tuhan yang memiliki alam semesta ini. Ia punya langit dan bumi, yang membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi. Artinya segala sesuatu ada dalam tangannya, ada dalam genggamannya, ada dalam kendalinya. Percayalah, seperti Yerusalem dilindungi oleh Tuhan dari segala bangsa berusaha menghancurkannya, Ia pun akan bertindak untukmu. Ia tidak akan membiarkan orang-orang yang dikasihinya dihancurkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ia akan senantiasa bersamamu, menyertai dan melindungimu. Percayalah, percayalah, dan percayalah kepada Tuhan. Amin. Firman Tuhan. Saudara-saudara, mari kita sehati dan kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus Tuhan terangi kami. Hari ini memohonkan berkat Tuhan untuk seluruh jemaat Rama. Tuhan, kuatkan, teguhkan, dan berkati dalam mengangkat setiap tanggung jawab. Terlebih bersyukur bagi jemaat yang bersyukur atas pertambahan usia setahun lagi, berkat-berkat yang Tuhan nyatakan, dan semua kekuatan, keteguhan iman dipulihkan, disembuhkan, mampu melihat begitu jelasnya berkat dan kasih Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini sehati kami terus berdoa untuk seluruh pelayanan di tengah-tengah jemaat Rama, pelayan majelis gereja dan pengurus OIG dalam mempersiapkan segala pelayanan di akhir tahun ini. Tuhan terus memberkati. Persiapan-persiapan pranatal, Tuhan berkati. Saat ini kami sehati berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam pergumulan oleh karena berbagai hal. Tuhan, Engkau kekuatan dan gembala yang baik. Bergumul bersama dengan keluarga Bapak Julius Timbang, kuatkan dan hiburkan seluruh rumpun keluarga. Berduka bersama dengan semua jemaat yang dalam duka cita.
Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan dan penghiburan. Kami berdoa bagi jemaat yang dalam tahap pemulihan. Tuhan, Engkau gembala yang baik. Bagi Ibu Ratnawati, Saudara Muli, Bapak Julius Dengan, Nyonya Esther Sainuddin, Nyonya Dorce Tumembo, Nyonya CH Dengan, Nyonya Matius Ruru, Nyonya Yohanes Pasolang, Ibu Giring Kalak Suso, Nyonya Simon Tando, Bapak TR Andi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni S. Lakbur Lawal, Bapak Markus Salamba, Nyonya Gana Pabisa, Saudara Liliani, Oma Keti, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Ludia Kandola, Fenan, Bapak Eli Roy Kapo, Bapak Yohanes Elboko, Nyonya Margareta Sarra, Ibu Matilda Timisela, Saudara Naftali Minna, Bapak M. Pasalongan, Ibu Adolfina Tilang, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Bapak Yakubus Pagiling, Pendeta Kristoporus sampai Toding, kakak dari Penatua Anna sampai Toding. Tuhan, dampingi, kuatkan, dan mampukan Pendeta Kris berjuang untuk pulih dan sembuh. Ibu Yudit Sagena, Nyonya Peter Tena, dan saudara-saudara kami yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Tuhan, Engkaulah kekuatan dan sumber kesembuhan. Terima kasih Bapa. Seluruh keberadaan kehidupan jemaat hari ini kami serahkan di bawah kuasa dan kendali-Mu. Berjalanlah bersama jemaat, mengangkat kehidupan mereka hari ini. Dengarkan syafaat kami, dengarkan doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat menjalani hari ini. Tuhan besertamu.